Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4 yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Teman-teman, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Wina Ikhlis. Nah, insya Allah Bu Wina akan menemani teman-teman level 4 selama 1 tahun ke depan dalam pelajaran PAI. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pelajaran bab 1, yaitu tentang surat Al-Falaq. Nah, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, karena kita belajar surat Al-Falaq, mari kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya, yang di rumah ikutin ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi ayat pertama ini mengatakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Jadi mengandung isti'adah ya teman-teman. Maksudnya itu adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Nah, makhluk ini bisa siapapun ya, termasuk kita sendiri nih. Termasuk dirinya sendiri yang merupakan adalah ciptaan Allah. Yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, dalam memohon perlindungan, dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya bagi dan Tuhannya seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Kemudian arti yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah malam gelap gulita. Surat Al-Falaq juga mengandung isti'adah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang yang hasad. Nah, meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah, ketiganya memerlukan perhatian khusus ya teman-teman, sehingga disebutkan lebih rinci di sini. Arti yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Dalam surat Al-Falaq terdapat dalil bahwa sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Arti yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Nah, makna surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq adalah surat yang 113 dalam Al-Quran, berada pada juz 30, jumlah ayatnya sebanyak 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, dan disebut surat Makkiyah. Nah, teman-teman, minggu kemarin Bu Ina sudah zoom sama teman-teman ya, bahwa surat dalam Al-Quran itu terbagi dari dua ya. Yang pertama adalah disebut surat Makkiyah, yang kedua adalah surat Madaniyah. Adapun ciri-cirinya Makkiyah itu biasanya suratnya pendek-pendek.
jumlah ayatnya pendek-pendek ya teman-teman. Kemudian diturunkan di kota Mekah, diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian isi dari surat Makkiyah ini tentang tauhid. Baliknya, surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Dari namanya juga udah ketahuan ya, Makkiyah, Mekah, Madaniyah, Madinah. Nah, biasanya surat Madinah ini ayatnya panjang-panjang, teman-teman. Dan diturunkan sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian isinya tentang muamalah, tentang ibadah, dan lain-lain. Nah, surat Al-Falaq memerintahkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwizatain yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan makhluk. Dua surat Al-Falaq dan An-Nas disebut Al-Mu'awwizatain, yaitu dua peminta perlindungan. Nah, disebutkan dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengeluh sakit terbiasa membacakan pada dirinya sendiri surat perlindungan dan meniupkannya. Tatkala sakit yang semakin memburuk, aku yang ganti membacakannya kepadanya. Aku mengusap tangannya mengharapkan berkahnya. Jadi inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah menghadapi segala kejahatan makhluk. Makhluk di sini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Kemudian keutamaan surat Al-Falaq. Tapi sebelumnya Bu Ina mau cerita dulu ya, yaitu tentang asbabun nuzul. Kenapa surat Al-Falaq itu diturunkan ya teman-teman? Jadi pada zaman dulu Rasulullah pernah sakit ya, maka Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan salah satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog, jadi berbincang-bincang ya teman-teman. Terus, apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau kena sihir, jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Tanya malaikat yang di atas kaki tersebut. Terus jawab malaikat, Lubaid bin Al-Asom, yaitu seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Fulan. Di bawah batu besar, maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Esok harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur nih teman-teman, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah. Malaikat menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara ceritanya. Maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Nah, begitu ya teman-teman, asbabun nuzul, sedikit cerita dari Bu Ina seperti itu. Karena ada 11 tali simpul. Nah, surat Al-Falaq kan 5 ayat, surat An-Nas itu 6 ayat. Jadi kalau dijumlahkan 5 tambah 6 itu ada 11 sesuai dengan jumlah ikatan yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-Asom. Nah, di sini adalah keutamaan surat Al-Falaq ya teman-teman. Satu, sebagai pelindung diri. Bersama dengan surat An-Nas, surat Al-Falaq bermanfaat sebagai pelindung diri. Hal ini sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq." Dan
qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian keutamaan surat Al-Falaq yang kedua adalah sebagai obat penyakit. Arti surat Al-Falaq memiliki keutamaan sebagai obat terutama apabila diamalkan sebelum tidur. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkannya, lalu membacakan pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, keutamaan surat Al-Falaq yang ketiga adalah sebagai kita terlindungi dari ain. Teman-teman, ain itu apa sih? Ain itu berasal dari kata bahasa Arab ya, ainun, yaitu mata. Berarti pandangan mata. Nah, pada zaman Nabi, kaum kafir Quraisy selalu berusaha menyakiti Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan menggunakan ain, yaitu upaya menyakiti orang lain melalui pandangan mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai penangkalnya. Yang keempat yaitu sebagai pelindung dari sihir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubay bin Asom. Dia menggunakan pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah. Di dalamnya terdapat beberapa gigi sisir dan 11 ikatan yang ditusuk jarum. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Falaq. Setiap satu ayat yang dibacakan, terlepaslah satu ikatan. Hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Sehingga seluruh ayat dibaca, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Jadi berbarengan ya ketika surat Al-Falaq dan Anas itu berarti turunnya itu bareng. Ya ketika Nabi Muhammad SAW disihir. Bacaan arti surat Al-Falaq apabila dipahami dan diresapi maknanya hingga diamalkannya, maka bisa melindungi diri dari ain, kejahatan di malam hari, sihir, hasad, maupun was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran PAI hari ini telah selesai ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ketika kita mau tidur, kita membaca surat Al-Falaq dulu, surat An-Nas ya. Kemudian ketika kita sakit, kita boleh membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian kita tiupkan atau tempelkan telapak tangan kita. Insya Allah dengan atas izin Allah, sakit akan hilang. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang ditanyakan tentang pelajaran PAI, boleh hubungi Bu Wina di nomor ini ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.